ketika kita menasehati teman kita bukan pengen ikut campur urusan dia. Kecuali kalau kita ikut campur masalah keluarganya. Tapi kalau masalah amal soleh, memang Allah yang nyuruh. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bisab. Tinggal nasihatinya dengan cara yang baik. Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah. Kalau dibantah, wajadilhum billatihi ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik, senyumin aja. Salamun. Bukan berarti kita cuek. Kalau kita nggak nasihatin, manusia itu susah sadar. Jangan tunggu ilham dari langit. Karena kalau datang ilham dari langit berat. Lewat musibah, lewat masalah. Mending dinasihatin teman kita. Jadi bukan urusan pribadi saya sama Tuhan saya. Persepsi. Tadi, kenapa belum berhijab? Yang penting menghijabi hati dulu. Daripada kepala dihijabi tapi hatinya dengki. Gak ada yang menghijabi hati. Menghijabi hati itu gak bagus. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Siapa mereka? Orang yang kufur. Jadi yang harusnya menutup kepala membuka hati. Bukan menutup hati membuka kepala. Kebalik. Persepsi berpikir kan? Makanya kenapa saya bilang Al-Quran itu nyuruh kita berpikir. Jangan disuruh tutup hatinya. Yang ada alam nashrah laka sadrak. Dilapangkan, dibuka dadanya biar dapat hidayah. Tapi kepala ditutup semampunya. Belajar mungkin awalnya cuma diikat doang. Lama-lama diikatnya di sini. Lama-lama diikat dililit-lilit. Lama-lama diginiin. Lama-lama naik makin tinggi gitu kan ya. Terserah itu Mas Stella ya, saya nggak tahu lah fikihnya, tanya aja sama Ustaz Abdul Somad. Yang jelas bertahap. Yang pasti nih bukan nutup hati buka kepala, tapi tutup kepala buka hati. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang korupsinya. Dan jangan bilang gini, mending saya nggak sholat dan nggak korupsi. Daripada dia sholat tapi korupsi. Dia sholat dapat pahala, korupsinya dosa. Kamu nggak sholat dosa dan nggak korupsi dapat pahala. Masing-masing kebaikan dan keburukan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Jangan dibentur-benturin. Nggak ada mending-mendingannya. Mending mana nih? Orang yang banyak amal soleh tapi riya dengan orang yang banyak dosa terus dia taubat. Mending mana? Susah mendinginnya ya. Makanya ada yang bilang gini teman-teman. Kadang-kadang salah ngomong mungkin ya. Beberapa penceramah pernah ngomong gini. Lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh tapi riya. Benar nggak tuh? Lebih baik lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh lalu riya. Gak ada cerita orang banyak dosa lebih baik daripada beramal soleh. Terus kata yang benarnya gimana? Lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada orang yang riya akan amal soleh. Itu bahasanya. Tipis kan? Yang tipis-tipis ini kita belajar di Mesir. Supaya gak salah ngomong. Saya kalau memperkenalkan teman saya misalnya satu grup gitu ya. Seorang ulama di Mesir yang saya pernah bilang audisi. Saya kan pernah ikut audisi di TV Mesir untuk baca Al-Quran. Namanya As-Saud Az-Zahabi, suara emas, seruling emas, judul acaranya. Diseleksi dari ratusan orang cuma 5 orang yang bisa masuk tayangan TV, Iqra TV itu. Nah pas audisi ada 3 juri. Di tengah yang juru bicaranya, kayak di Got Talent gitu kan. Di tengah dia bilang, saya Abdullah, juri bidang tajwid. Di sebelah kanan saya Syekh Abdurrahman, beliau juri di bidang seni. Yang sebelah satu lagi gak dibilang sebelah kiri. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Ini ulama kita nih, teliti. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Gak mau bilang di sebelah kiri saya, gak boleh. Kurang beretika. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Beliau juri di bidang fasoha misalnya atau hafalan. Telitinya ulama. Al-Quran lebih teliti dari itu. Nabi lebih teliti dari itu. Makanya bahasanya bukan lebih baik orang yang berbuat dosa lalu bertaubat daripada orang yang beramal tapi riya. Gak ada orang berbuat dosa lebih baik daripada orang beramal. Yang ada lebih baik orang yang bertaubat dari dosa. Kan taubat emang lebih baik dari riya kan? Lebih baik orang yang bertaubat dari dosa daripada orang yang riya akan amal-amalnya. Itu benar kalau kayak gitu teh. Supaya gak jadi opini publik yang mengatakan belum tentu dia lebih baik. Yang lagi buat dosa nih.
Belum tentu dia yang lagi sholat nih, belum tentu yang sholat yang ke masjid itu lebih baik. Bisa aja yang berbuat dosa lebih baik ntar dia masuk surga. Nggak ada orang berbuat dosa masuk surga. Yang ada orang habis berbuat dosa taubat, gara-gara taubat masuk surga. Tuh ada tuh, katanya pelacur tapi masuk surga. Mana? Itu yang ngasih minum anjing, dia bukan pelacur. Dia udah bertaubat, jangan bilang lagi dia pezina, dia udah bertaubat, udah baik, udah soleha. Setelah dia bertaubat, saking dia serius bertaubat, dia nggak ngeremehin amal soleh, sampai anjing aja dikasih minum. Karena buat dia itu amal soleh, dia ngerasa selama ini saya kurang amal nih, sekarang saya mau tamak nih, mau rakus dengan amal soleh, apa aja saya lakuin, termasuk ada anjing yang kehausan, saya kasih minum, terserah berapa aja pahalanya, gitu kan? Saking semangatnya nih, dan Allah tidak meremehkan amal hambanya. Seorang yang udah banyak dosa kalau bertobat, amalnya cuma sedikit, yaitu kasih minum anjing bisa masuk surga. Itu pesannya kayak gitu tuh. Jadi kita habis tobat nih, belum amal soleh nih, masuk surga. Kalau udah tobat. Buktinya yang membunuh 100 orang, udah beramal soleh belum? Belum. Satu-satunya amal soleh dia apa? Taubat. Satu-satunya amal soleh dia adalah taubat, masuk surga. Jadi gak ada cerita pembunuh masuk surga, pezina masuk surga, gak ada. Yang ada, orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Orang yang bertobat dari berzina masuk surga. Ini cara kita menilai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya persepsi akidah, bukan wawasan akidah. Mungkin di beberapa talim kita belajar wawasan akidah. Wawasan akidah itu uluhiyah, rububiyah, asma, sifat, itu wawasan akidah. Tapi kadang gak membentuk persepsi, walaupun itu juga penting. Cuman porsinya harus ditambah, membentuk persepsi kita tentang Allah. Udah selesai belum membangun emosional kita kepada Allah? Kalau akidah kita udah sampai membangun emosional, itu udah keren. Siapa yang terbangun emosionalnya? Rindu, malu. Nabi Ayub itu malu sama Allah. Sakit 10 tahun, gak pernah berdoa, ya Allah sembuhin dong, kan saya udah 10 tahun. Enggak, kenapa? Malu sama Allah. Kita boleh gak minta doa sembuh? Boleh banget. Karena derajat iman kita kan gak kayak Nabi Ayub. Lagian Nabi kan mengajarkan kita doa tentang sakit, ya Allahumma rabban nas dan seterusnya. Ditanya sama istri Nabi Ayub, ya Nabi Allah, kamu itu kan Nabi kekasih Allah, kalau kamu berdoa pasti Allah mengijabah. Kenapa gak berdoa aja? Nabi Ayub tanya, istriku tercinta, berapa lama selama ini kita dapat nikmat dari Allah? Ya 17 tahun. Berapa lama sudah kita diuji oleh Allah? 10 tahun. Malu saya sama Allah. Baru 10 tahun udah minta. 17 tahun Allah kasih nikmat, gak pernah ngomong-ngomong ke kita. Malu sama Allah. Ini udah emosional. Pertama wawasan, kemudian pola pikir, kemudian emosional. Emosional ini bahasa lainnya adalah yakin, iman di hati. Ini puncak ilmu nih. Makanya kata Nabi apa? Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu ada rasa takut kepada Allah. Emosional. Kalau ilmu kita baru sekedar wawasan, terus jadi bahan debat di komen-komen kita, itu baru tahapan pertama dari ilmu, belum sempurna itu. Dan biasanya orang kalau baru-baru puber keislaman, puber hadis sahih, emang kayak gitu. Semuanya dianggap palsu, padahal dia doang yang sahih gitu. Enggak lah, orang lain juga punya hadis yang sahih, cuman mungkin kita belum pernah baca hadis itu. Orang hadis sahih jumlahnya ada 200.000 yang dihafal Al-Bukhari. Dan kita mah dari dulu taunya cuma innamal a'malu binniyat. Gimana kita bilang, oh nggak ada itu. Jangan bilang nggak ada, saya nggak tahu itu. Bisa aja ada, sayanya nggak tahu kan. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz, ini ada hadisnya nggak? Nggak tahu. Saya nggak akan bilang, nggak ada tuh. Nggak berani saya. Kecuali saya udah menghafal hadis sebanyak Imam Ahmad. Berapa hafalan hadis Imam Ahmad? 1 juta. Baru boleh bilang nggak ada. Tapi Imam Ahmad juga nggak bilang nggak ada. Bilangnya saya nggak tahu. Tanya aja ke yang ngamalin, dia tahu nggak hadisnya? Misalnya nih, ada yang tanya, Ustadz ada nggak sholat tasbih ke saya nih? Saya bilang, nggak tahu hadisnya. Tanya deh ke Ustadz yang pernah ceramah tentang sholat tasbih. Ustadz, kan Ustadz pernah ceramah sholat tasbih, apa hadisnya? Gitu caranya. Jangan kita nggak tahu hadisnya bilang, nggak ada itu hadis sholat tasbih. Tanya dulu ke orangnya, siapa tahu ada. Kalau ada, nanti katanya sahih. Enggak, kata Ustadz itu dhaif. Nah, ulama juga tentang hadis sahih dan dhaif berbeda pendapat. Ada ulama bilang ini dhaif, yang ini bilang sahih. Kecuali hadis palsu itu nggak ada beda pendapat. Kalau dhaif mah ada beda pendapat. Hasan, dhaif, sahih. Kalau mutawatir insya Allah nggak ada beda pendapat. Ini artinya emosional. Malu ke Allah, nggak enak ke Allah. Kayak Nabi Muhammad SAW tuh. Nggak enak sama Allah kalau nggak bangun tahajud.
Sampai sholatnya getol banget. Sampai apa ya, kelihatan kakinya itu udah keras gara-gara sering tahiyat. Ini beliau hitam gara-gara sering sujud. Makanya saya nutup, gak mau riak. Gak ada juga. Nah ini Nabi segitu-gitu amat tuh sholatnya. Ditanya sama istrinya, dalam riwayat yang lain ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, kenapa gitu-gitu amat? Saya pengen bersyukur kepada Allah. Maksudnya gak enak sama Allah udah dikasih nikmat banyak, masih ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Wawasan, persepsi, emosional. Kalau kita udah sampai punya rindu ke Allah, udah kuat nih, udah level 3. Kalau baru sekedar faham Allah, level 2. Kalau cuma tahu Allah, level 1. Kalau nggak sama sekali, ini bermasalah nih. Yuk kita belajar kalau gitu. Kadang-kadang nggak level 1, dia nggak terlalu tahu tentang Allah, tapi langsung punya emosional. Ada yang kayak gitu, kayak Bilal tuh. Bilal tuh nggak ngerti ayat-ayat tentang tauhid secara detail kayak Ibnu Abbas, tapi dia langsung yakin sama Allah. Ada yang kayak gitu. Makanya tempatnya ilmu di dalam hati, tempatnya hafalan di dalam kepala. Kata ulama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak ngerti. Jadi teman-teman, Allah aja kangen sama kita. Ini ngomongin emosinya Allah ya. Saya nggak ngomongin tentang zatnya, nggak ngomongin tentang wawasannya, ngomongin tentang emosinya Allah. Allah kangen loh sama kita. Bukti Allah kangen, setiap malam didatengin. Setiap malam Allah manggil-manggil. Hai hambaku, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Mana hamba-hambaku? Allah tanya kita hamba. Allah manggil kita hamba, padahal banyak dosa. Harusnya Allah bilang, Qul ya usad, wahai para pendosa. Kan bisa gitu kan? Atau Qul ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi Allah enggak. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba itu kayak ibu manggil kita anakku gitu. Kita udah sering, ibu kita nelpon ya. Ibu kita nelpon, kita reject. Alasannya lagi kuliah. Ibu kita nelpon, kita reject. Alasannya lagi di jalan. Ibu kita nelpon, kita reject. Alasannya lagi malam mingguan. Ibu kita nelpon, kita reject. Alasannya lagi ngobrol sama teman di kafe. Ibu kita nelpon, kita reject. Alasannya lagi mau ujian. Mau ujian aja ibu gak boleh nelpon. Saking disiplinnya. Ibu kita nelpon, kita reject dengan banyak alasan. Tapi ibu kita masih manggil, nak. Masih manggil gitu. Mau dimasakin apa? Masih nanya gitu coba. Kurang baik apa ibu? Kita udah marah-marah sama ibu kita. Ibu kita tuh gak pendendam. Masih manggil, nak. Gak manggil, hei kamu. Enggak. Atau durhaka, enggak. Ibu kita masih memanggil kalimat yang kasih sayang. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di-reject berkali-kali, dikhianati berkali-kali, ditinggalkan berkali-kali, diduakan, diselingkuhin tuh sering. Kita sering nyelingkuhin Allah sebetulnya. Apa nyelingkuhnya? Kita kan suka bilang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu gombal banget kan? Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya untuk kamu, iya kamu gitu kan. Ngomong ke Allah kan manis banget nih. Pada kenyataannya kita ngomong ke pasangan kita juga gitu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Allah ngelihat, gitu kan ya. Kalau bahasa kita mah ya. Tapi Allah masih manggil hambaku gitu. Enggak, dasar lo emang gombal, lo habisin aja. Enggak. Allah tuh padahal bisa banget kayak gitu, coba. Enggak. Coba kalau pasangan kita digituin. Gombal setinggi langit. Ternyata enggak kayak gitu. Kan kecewa kan? Allah enggak kecewa. Walaupun Allah lebih berhak untuk kecewa. Kangen Allah sama kita. Pertanyaannya, kita kangen gak sama Allah? Habis sholat zuhur, sejam kemudian, jam berapa sekarang? Kok baru jam 2 ya? Pernah gak gitu? Kok baru jam 2 ya? Emang kenapa? Kangen asar Pernah gak kayak gitu tuh? Kalau gak pernah, terlalu emang kita mah. Gak fair sama Allah. Kalau sama yang lain kan gitu. Sama dia coba. Baru aja semalaman nelfon dari jam 11 sampai subuh telepon. Duha telepon lagi. Padahal kan udah tidur. Karena semalaman gak tidur kan ya. Yang kok gak diangkat telepon aku. Kan tidur semalaman kamu ganggu. Gak bisa tidur. Ini kita ke manusia bisa gitu banget. Pengen ketemu sering. Pengen nelfon sering. Pengen di Skype. Pengen video call gitu teh. Kenapa? Kangen.
Ke Allah nggak gitu. Begitu habis sholat isya langsung nyiapin baju di depan tempat tidur, baju yang agak rapi, parfum, sarung, peci. Tergantung style ya. Ada yang modelnya gitu, ada yang modelnya jubah, sorban, ada yang modelnya flanel, jeans. Pokoknya terserah deh mau gaya apa aja, yang penting baju kesukaan kita nih. Kita siapin di meja di dekat tempat tidur. Apaan sih itu? Ini baju untuk nanti malam having date. Untuk dating. Ke siapa? Ke Allah. Pernah gak kayak gitu? Saya juga belum. Ini lagi menasehati diri sendiri nih ya. Gak gitu-gitu amat. Kita bangun malam tuh karena kaget sama suara klakson mungkin. Atau suara anjing di depan rumah. Atau suara siapa. Justru yang paling cepat bikin kita bangun tuh miss call dari dia. Karena ringtone-nya tuh beda. Berarti kan kita nyelingkuhin Allah kan. Kalau yang lain telepon biasanya tret. Kalau dia telepon tuh lagu Korea. Kalau udah keluar suara lagu Korea langsung melek. Langsung halo. Tiba-tiba lembut. Nah, biasanya ngomong sama temennya gak gitu ya. Halo. Kenapa? Gitu coba ngomongnya. Giliran ke Allah nggak gitu. Kan nggak fair. Nih coba nanya ke diri kita masing-masing. Istafti qalbak. Tanya hatimu, kata Nabi. Nabi itu kalau ke Allah tuh udah emosional, bukan lagi wawasan. Nah kita wawasan juga mungkin belum. Apalagi emosional. Rasa nggak enak, rasa kangen. Siapin baju-bajunya. Pengen apa? Nanti malam pengen ketemu Allah. Kan Allah turun, lebih dekat tuh. Kalau waktu lain Allah gak turun, lebih jauh. Walaupun jarak dekat dan jauh gak ngaruh buat Allah, tapi ngaruh buat kita. Allah turun ke langit dunia. Saya harus siap-siap nih. Langsung nyiapin segala macam. Terus sebelum itu bilang, ya Allah jangan lupa telepon saya ya. Karena Allah manggilkannya banyak nih hamba-hambanya. Kita pengen dikhususin. Ya Allah jangan lupa telepon saya. Maksudnya apa? Allah nelpon kita tuh kemana? Ke hati kita. Diketuk hati kita supaya bangun. Ya Allah please. Nanti malam saya pengen ketemu Allah, jangan lewatin saya ya. Yang lain-lain bangun saya enggak kan sedih banget. Gitu ngomong ke Allah mah. Ya Allah telepon saya, tidurlah waktu itu. Pasti ditelepon sama Allah. Jam 2 telepon. Allah kok kecepetan sih nelponnya. Enggak. Saya berharap mas 3:30 ya Allah. Udah dekat-dekat subuh gitu sekalian teh. Ya itulah kita lah kalau ke Allah kecepetan lagi. Kalau kepada makhluk si dia tuh makin cepat makin bagus. Kok kamu telat banget sih nelfon aku? Kok kamu telat banget sih buka pintu? Kok kamu telat banget sih ngangkatnya? Padahal baru ringtone yang pertama udah diangkat tapi masih bilang telat. Ke Allah kok cepat banget sih dibangunin ya Allah. Bentar lagi ya tutup lagi tidur. Mungkin Allah bukan gak bangunin. Sebetulnya Allah berhak untuk gak bangunin kita. Dibangunin gak mau. Dia ke saya mah gak penting kata Allah teh. Bisa aja enggak. Kenapa Allah gak membiarkan kita bangun? Allah kasihan sama kita. Oh dia capek nih. Ya udah deh subuh aja dibangunin. Tapi kita udah digituin ngerasa biasa aja. Akhirnya besok udah gak merasa butuh lagi sama Allah. Digoda oleh setan. Disitulah setan masuk tuh. Sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kan kalau sholat tahajud gak suka ngajak-ngajak kan. Walaupun boleh kan tahajud bareng-bareng. Cuman Nabi Muhammad gak suka ngajak. Kenapa? Bukan gak boleh sholat tahajud bareng. Soalnya tahajud Nabi Muhammad itu gak ada yang bisa ikut. Siapa yang sanggup ikut tahajud Nabi Muhammad 1 rakaat 5 juz. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa. Jangankan orang biasa, Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang paling keren aja hafalannya, gak kuat. Wah, Nabi Muhammad lagi tahajud, ikutan Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Al-Baqarah, hafal banget lah itu mah. Satu halaman pasti hafal banget lah ya. Halaman kedua, semangat, halaman ketiga, lembar kelima dan segala macam. Wah, gak bener nih, terbalik. Mulai nih. Dan itu yang dirasakan Abdullah ibnu Mas'ud. Mulailah muncul dzunun, prasangka-prasangka buruk dalam diri saya. Terbalik, udah mulai kayak gitu nih. Kok lama banget sih? Kayaknya lagi ngejos nih. Tapi mudah-mudahan nanti habis ini rakaat berikutnya enggak. Sampai selesai Al-Baqarah. Mudah-mudahan habis Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abdullah udah gini-gini. Wah ada ruku nih. Bahasa kita mah ya. Kan tadi gini lama aduh. Dan nih ruku. Alif Lam Mim. Wah. Ali Imran coba. Wah Ali Imran 1 juz lebih. Mudah-mudahan habis Ali Imran ditahan-tahan nih. Mudah-mudahan Nabi nggak ingat lagi ya An-Nisa lupa kayak. Kalau udah lupa kan ruku. Kalau bahasa kita mah ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum An-Nisa. Hampir kata Abdullah saya batalin. Itu sekali-kalinya first and last sholat di belakang Nabi. Sholat Nabi kan?
Makanya Nabi itu nggak mau ngajak-ngajak tahajud. Bukannya nggak boleh bareng-bareng. Nabi tahu diri lah. Tahu diri. Kalau kita tahu diri nggak ngajak-ngajak. Soalnya tahajudnya mepet-mepet ke azan subuh. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau enggak sekalian aja witir udah disatuin dengan tahajud 1 rakaat. Sholat tahajud. Saya sering sholat tahajud 1 rakaat, witir doang. Kenapa? Karena pas lihat jam 4 lewat 5 azan. Ya udah witir aja deh. Saking nggak solehnya. Nabi saking solehnya nggak berani ngajak orang. Ini juga kedewasaan Nabi nih. Beliau kalau ngasih contoh, kasih contoh yang bisa ditiru. Kalau melakukan yang nggak bisa ditiru, nggak mau nyontohin ke orang lain. Kalau kita kebalik, giliran dilihat orang lain yang nggak bisa ditiru. Giliran sendiri, yang orang lain semua bisa ngelakuin juga. Artinya kita tuh kurang bijak, pamer. Nabi kalau sholat sunnah qabliyah di rumahnya 4 rakaat. Kalau di masjid 2 rakaat. Supaya bisa ditiru. Ketika ditanya kok gitu Nabi? Likaila yakuna harajan li ummati. Supaya gak ngeberatin kalian. Coba. Ini emosional Nabi nih. Bahasa fikihnya sariratun Nabi. Kan Nabi itu ada surah, sirah, sariroh ya. Surah, jenggot, rambut segini. Itu rambut 2017 banget lah pokoknya. Rambut zaman now. Terus jubahan. Terus sorbannya Nabi itu kan kalau di ini satu di depan, satu ke belakang kan ujungnya. Itu surah. Kalau sirah, kehidupan sehari-hari Nabi, sikap-sikap Nabi. Nah yang jarang dibahas itu teman-teman, sariroh, perasaan Nabi. Nabi itu gak mau ngeberatin kita. Kalau ngasih contoh, yang bisa kalian tiru aja deh. Makanya Nabi kalau tahajud gak pernah ngajak Aisyah. Aisyah tidur, Nabi ke kamar mandi, wudhu, udah gitu sholat. Sholatnya di mana? Di sebelah Aisyah. Kenapa? Nabi tahu Aisyah itu kalau malam suka raba-raba nyari Nabi. Kalau nggak kepegang Nabi dia bangun. Nabi nggak pengen ngebangunin Aisyah. Coba. Kalau kita istri yang soleh kok belum bangun? Masih mending. Aduh ya Allah pengen banget istri kayak Khadijah bukan kayak gini. Lebih fatal lagi. Aisyah aja nggak dibangunin sama Nabi. Jadi kalau nanti udah punya ya, maaf kalau belum punya nggak bisa diperhatikan. Kalau udah punya jangan bangunin. Dan saya juga nggak pernah nggak bangunin istri, soalnya nggak bangun juga. Nabi mah nggak pernah bangunin istri kecuali emang dalam kondisi Aisyah waktu itu nggak capek. Nabi perhatiin banget hari ini Aisyah ngapain. Oh, kita kan nggak peduli. Tahajud mah tahajud. Mama kan udah sering ikut talim, masa nggak bisa tahajud? Ya udah sering talim, tapi capek siangnya dia ngurus anak, dia nyuci, dia segala macam, dia jagain harta kita, rumah kita, keluarga kita, dia mundar mandir ke pasar. Mungkin tadi pergi ke pasar beli cabai lupa, beli garam lupa, lanjut lagi. Kita harus tahu, oh seharian Aisyah capek, ya udah malamnya saya tahajud sendiri. Begitu witir baru Aisyah dibangunin. Adegan pakai nano spray itu adegan witir, bukan adegan tahajud. Aisyah gitu. Oh ya udah. Aisyah masih apaan sih kalau bahasa kita? Kak Aisyah tuh raba-raba kalau lagi malam. Nabi mana? Karena dekapan Nabi itu kan paling hangat ya. Karena dia mendekap bukan dengan fisiknya doang, dengan hatinya. Pokoknya udah hangat banget lah dekapan Nabi. Cowok paling romantis se-Eropa tuh Rasulullah SAW lah. Kalau kita mau tahu gimana romantisnya Nabi, saya udah lagi nggak mood bahas romantis-romantisan ya. Satu saat aja. Tapi bukan saya nih yang romantis ya, Nabi. Saya mah cuma belajar dikit. Nabi itu paling hangat. Nabi pegang tangan istrinya biasa. Kita mau megang, kursi aja lah. Gak ada calonnya nih. Masa mau dipegang, siapa yang dipegang? Pas dipegang calon mertua. Apa-apaan lo? Astagfirullah. Kan bahaya tuh. Masa megang tangan calon mertua yang kekar gitu. Bahaya. Nabi Aisyah witir. Karena pas Nabi lagi sholat, Nabi itu sholat kakinya itu di sebelah Aisyah. Dan Aisyah tuh nyari-nyari jempol Nabi. Itu juga dalil bagi sebagian mazhab ya, nggak semuanya. Bahwa menyentuh istri tidak batal wudu. Sebagian lain mengatakan beda. Allah alam bab fikihnya. Karena ada juga dalil kalau habis wudu Nabi itu cium Aisyah ke masjid. Wudu, cium. Itu ritual ya, tutorial ke masjid. Wudu dulu awalnya ketika mendengar azan siwak. Siwak mah boleh pakai kayu siwak, boleh pakai gosok gigi terserah, yang penting bersihin mulut. Siwak, udah gitu berwudu, udah gitu pakai pakaian yang bagus, parfum, cium istri. Makanya nggak bisa ngamalin sunnah kalau belum susah. Banyak yang nggak bisa diamalin. Garing kan?
parfum segala macam, langsung ke masjid, garing ah. Harusnya parfum, ada sesuatu setelah. Jadi jangan ngelangkahin sunnah dong. Runtutannya harus rapi. Siwak, wudu, pakai baju yang bagus, parfuman. Nah, bagian apa? Terserah. Mau di pipi, mau di jidat. Ya itu aja lah 2. Pipi atau jidat, udah. Dan kecupan itu penuh kasih sayang. Istri juga pasti gituin, itu kayak mentransfer amal soleh ya, mentransfer kebaikan. Istri langsung pasti gituin, oh iya ya sholat. Jadi jangan bilang, ma sholat, enggak. Wudu, parfum, cium, oh tanda udah waktunya sholat. Kan keren banget ya alarmnya ya. Bu, jangan pakai alarm, ma sholat, ma udah azan. Jangan, enggak keren, terlalu mainstream. Alarm sholat dari suami ke istri itu adalah kecupan. Kalau di kantor gimana Ustaz? Kirim aja emoticon kecupan. Jadi kalau udah jam 12 muncul tuh emoticon kecupan. Oh waktu sholat. Kan keren ya. Sunnah banget lah itu. Makanya ngelihat sunnah tuh dari angle kekinian. Biar lebih bisa praktekinnya agak-agak nyaman gitu. Ini ternyata. Tadi ngomong kenapa jadi kesini. Susah dibendung Intinya mah. Ada sariroh. Nabi itu perasaannya luar biasa. Makanya Nabi pas lagi sholat jempolnya di dekat Aisyah. Aisyah tidur kan, tidurnya mereka di bawah ya, kayak orang Jepang gitu, nggak pakai spring bed segala macam. Di bawah tidurnya karena memang sederhana. Aisyah pas lagi tidur cari-cari jempol Nabi. Oh ada jempolnya, Nabi sholat. Kalau kita pas dijempolin gitu, sok-sok khusyuk gitu, nggak boleh disentuh makhluk. Ini saya lagi menghadap Allah, makhluk minggir. Allahu Akbar. Nggak gitu-gitu amat lah sholat mah. Sholat juga tetap romantis. Sholat jempolnya dipegangin. Itu sholat romantis tuh teh. Jangan mentang-mentang udah sholat jadi kaku. Makanya orang kalau beragama jangan jadi kaku. Justru harusnya jadi rahmah. Makin ngerti agama makin rahmah. Jangan makin ngerti agama makin kaku, makin strike. Jangan, kebalik. Kenapa ada kesan orang makin belajar ilmu agama makin gampang galak? Berarti kita nggak belajar sarirah Nabi, perasaan Nabi. Cuman belajar sirah atau surah mungkin. Harusnya makin belajar agama makin ngademin. Disentuh jempolnya biarin aja. Sujud. Pas sujud didatengin cucunya atau anaknya naik ke atas pundak Nabi. Nabi sujudnya dilama-lamain. Kenapa? Gak mau ganggu anak kecil yang lagi main di atas pundak beliau. Coba. Ternyata dalam ibadah juga ada akhlak. Jangan berpikir ketika beribadah akhlaknya dibuang. Enggak. Dalam ibadah aja pakai akhlak. Apakah kalau kayak gitu kita menduakan Allah? Enggak, Allah senang dengan hamba yang kayak gitu. Allah tuh enggak egois. Yang kalau menghadap Allah makhluk minggir. Enggak. Dilama-lamain sama Nabi. Kenapa? Cucunya masih main. Atau anaknya masih main. Begitu anaknya turun baru Allahu Akbar. Sampai saking lamanya sahabat jadi nanya ke Nabi. Walaupun enggak ada yang noong gitu. Apaan sih Nabi? Enggak. Kan kadang kalau kita mah kelamaan jangan-jangan imamnya meninggal nih. Enggak. Ada yang meninggalnya husnul khotimah gitu kan. Lagi sholat husnul khotimah meninggal. Nih imam soleh banget sih meninggal lagi sholat. Nih gimana dengan kita nih? Enggak. Mereka husnuzon. Cuman agak penasaran kepo gitu. Kenapa Nabi sholatnya lama banget ya sujudnya. Pas sudah selesai sholat nanya. Ya Rasulullah kenapa lama banget sujudnya. Tadi anak-anak saya itu naik ke atas. Cucu saya itu naik ke atas pundak. Dan saya tidak ingin mengganggu mereka. Kita. Begitu anak naik ke atas pundak. Ya Allah ujian nih makhluk nih. Mana akhlak? Jangan gitu sama anak kita, biarin aja. Terus gimana dengan makmum Ustaz? Makmumnya kan istri kita sendiri. Makanya kalau makmum ngelihat kayak gitu anaknya biarin aja. Di situ kita belajar sujud yang lama. Naik, kalau nggak turun-turun juga Ustaz. Ya udah, kalau yang ternyata harus bangkit juga, bangkit pelan-pelan. Bukan bangkitnya sampai terbang. Terbang ke pintu gitu. Wah, kekerasan anak ya. Ini bisa dilaporin nanti. Makanya Nabi pelan bangkit. Lagi sujud kan suka-suka kadang-kadang ada yang model mazhabnya tuh ini gini kan ya. Karena istri saya ada yang tahiyatnya gini, ada yang gini. Maaf. Tahiyat aja pokoknya lah. Yang gini nih, kalau dia lagi tahiyat, dia gini, anak saya pasti nangkep tuh. Pas ngelihat ibunya gini, dipegangin sama anak saya. Takut lepas kali ya. Ini pegangin. Nih alhamdulillah ya mazhab kita macam-macam. Kalau saya mah
Tergantung. Kalau lagi gini-gini, kalau lagi kan tahu fikih ya, bukan karena ikut istri, tahu fikih. Yang ibunya kayak gini, tangkap sama anak kita. Mah, kenapa sih sholatnya kayak gitu banget? Apa nggak pegal apa? Diajarin. Kalau yang satu diam aja gini, santai. Jadi ada yang enjoy, ada yang maksimal. Tergantung mazhab. Buat saya semua mazhab selama ahlus sunnah wal jamaah respect. Gak boleh menjudge, respect each other. Mau NU mau Muhammadiyah terserah lah. Orang mertua saya ada yang NU, ayah saya Muhammadiyah, saya galau gitu. Mau yang mana nih? Ya udah deh, kalau ke Jawa Timur NU, kalau ke sana Muhammadiyah, di sana ikut tahlilan, kalau di sini nggak pakai tahlilan, menghormati. Lagian bukan bab yang usul. Ternyata Nabi pernah sholat, lagi sholat, terus ada anak kecil nangis di belakang, langsung buru-buru sholatnya. Bayangin, sholat ikut kondisi manusia. Ada anak kecil nangis di shaf ibu-ibu, Nabi sholatnya lebih cepat dari biasanya. Saking cepatnya, sahabat nanya. Karena kalau nggak mengherankan, sahabat nggak akan nanya. Ya Rasul, kenapa kok buru-buru? Apa yang terjadi? Kata Nabi, lagi sholat, tadi aku pengen baca ayat yang agak panjang. Tapi mendengar anak kecil nangis, aku khawatir merepotkan ibunya, makanya dipercepat. Lihat akhlak, sarirah Nabi, perasaan nggak enak Nabi itu tinggi loh. Kita kadang-kadang nggak peduli perasaan orang lain, asal ngomong aja. Modalnya cuma satu, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Itu cuma satu hadis. Masih banyak hadis yang lain suruh jaga perasaan. Emosional. Kangen gak sama Allah? Kangen gak sama Nabi? Dan Nabi juga kangen sama kita. Kalau belum kangen, kita harus banyak istighfar, minta sama Allah, ya Allah bikin saya kangen dong. Karena kangen sama Allah tuh pasti indah banget. Sama kayak kita kangen dengan orang tua tuh indah banget. Saya selama di Mesir itu kangen sama orang tua, pengen pulang gak punya duit. Ada duit sekali, boros, habis mau pulang. Pas mau pulang itu pas habis duit biasanya. Kalau lagi banyak duit nggak pengen pulang. Kan masalah kita gitu kan ya. Ke Allah juga gitu kan. Kalau lagi banyak masalah baru kangen sama Allah. Kalau lagi nggak banyak masalah nggak kangen sama Allah. Gitu juga ke orang tua. Giliran banyak masalah saya kangen ibu. Sama kayak sekarang kalau lagi ada masalah saya suka bilang, Mak, kangen sama emak. Pengen pulang ke Aceh. Kenapa? Lagi banyak masalah. Tapi kalau nggak lagi banyak masalah nggak kangen. Ini manusiawi banget nih. Makanya coba belajar kangen sama Allah. Kalau udah dapat kangen indah banget tuh. Kalau kangen kepada manusia kadang-kadang agak emang ngeganggu sih. Apalagi kalau LDRan kan ganggu banget ya. Tapi kalau kangen sama Allah gimana pun LDRan kan Allah dengan kita kan LDRan nih. Jauh di langit sama di bumi. Tapi Allah bisa datang di detik itu juga. Inni qarib. Caranya gimana? Telepon aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni, langsung inni qarib. Seolah-olah Allah ngomong gini, kan kita tuh jauhan ya hambaku, tapi kalau kamu telepon aku langsung datang seketika itu juga. Gitu maksudnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu maksudnya apa? Wahai hambaku, jarak kita emang jauh, kamu di bumi, aku di langit. Tapi kalau kamu telepon aku nih, nanya tentang aku langsung ada di dekat kamu. Allah langsung pulang dalam bahasa kita. Yuk kita belajar kangen sama Allah. Kadang-kadang kangennya harus dipaksain dulu, nggak natural. Kayak tadi nyiapin baju-baju tahajud, nyiapin OOTD buat duha gitu ya. Agak-agak dipaksain awalnya, nggak apa-apa biarin aja. Lama-lama nanti muncul. Nggak bisa natural banget, harus ada semacam settingan dulu di awalnya. Sama-sama kita belajar, banyak hal yang malam ini kita bisa petik hikmahnya. Termasuk tadi sariratun Nabi, termasuk tadi nikmat Allah yang kita nggak tahu, padahal banyak ya. Mudah-mudahan semua ini jadi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari.